Shalom, mom and brother and sister. God's word that come to us is in Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 hingga ayat 16 dengan topik garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang tersembunyi, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, hingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mom and brother and sister, dalam firman ini menjelaskan kepada kita bahwa we are salt and light of the world. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kehidupan kita nih tidak hanya begitu-begitu saja, ya, tidak tentang lahir, bertahan hidup lalu mati. Karena jika demikian maka anjing pun bisa. Kita hidup ini have important role, and the important role is to service the Jesus, sebagai amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Salt and light have same function, and the same function is to influence, bersifat mempengaruhi. With presence of salt, condition that insipidity can be salty, and the presence of light, the condition that darkness can be glow. Begitu juga diri kita. Ketika kita hadir dalam sebuah lingkungan, jangan karena dengan kondisi lingkungan yang tidak lagi mengenal Tuhan, tidak menjalankan apa yang menjadi teladan Kristus, kemudian kita pun menjadi seperti demikian. Justru when our come to one's lingkungan, ke dalam satu lingkungan, kita harus menunjukkan bahwa we are image of Christ. Kita adalah jati diri Kristus. Bahwa ketika kita hadir, kita tidak mudah terpengaruh. Kita bisa belajar dari ikan, toh. Ikan saja kalau dia walaupun hidup di laut, besar di laut, tapi makan dan minum pun dari laut, tapi dia untuk saat kita ambil dan masak, kita harus tambah garam. We are too. When our life in the world, kita jangan seperti dunia ini. Kita, karena dunia ini hanya sementara saja bagi kita, kita hanya berpijak sementara untuk menyiapkan diri untuk menyambut kehidupan yang baru. I have one example to us. It is candle. Yeah. Candle yang dapat kita belajar dari candle lilin adalah lilin semasa hidupnya dia pergunakan sepenuhnya hidupnya untuk to be light. So we are too. Kita dapat mencontohinya the full time in our life soul we using
soul we using to be light. Dengan cara kita melakukan apa yang mencerminkan citra Kristus tersebut. Jika kita sudah tahu seperti apa lilin itu, saya yakin kita mampu lebih dari sekedar lilin. Because lilin only lighting when it is there. Tetapi kita, walaupun kita sudah mati, kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi but with apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita lakukan, we can signing the world to forever. The question, when or can do it, when or can do it, and the answer is now. Now is waktu terbaik untuk kita menjadi terang tersebut. Jangan kita tunda sampai besok, karena we don't know tomorrow we can be what. Maybe besok kita sudah tidak ada lagi. Maybe besok kita sudah tidak memiliki kekuatan seperti yang sekarang ini. So what that Jesus kesempatan yang Yesus berikan kepada kita, using it to service Jesus, because ada satu kata-kata bijak yang bilang bahwa cara terbaik untuk menyambut hari esok adalah mempergunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Demikian sedikit yang dapat saya bagikan, and Jesus, God bless you all always. Amen.